Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadithun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Hadratul muhtarabin wal mukarramin, segenap jamaah salatul Jumat yang insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang terindah selainnya. Kita duduk sejenak, bersimpuh sejenak di masjid yang sangat kita cintai ini. Kita bulatkan niat kita, kita ikrarkan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Yakin atas limpahan rahmat, nikmat hidayah dari Allah. Siang hari ini Allah hadirkan kita bersama dalam rangka satu kewajiban sholatul Jumaah berjamaah. Tentunya harapan doa kita mudah-mudahan ibadah kali ini menjadi salah satu ibadah yang terbaik yang mampu menghantarkan kita ke dalam rahmat ridhonya Allah, bukan hanya di dunia. Mudah-mudahan di negeri yang terindah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia terindah, manusia yang paling agung, pembawa risalah, pemimpin negeri dunia akhirat, yang punya syafaatul uzma, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga kita umumnya umatnya. Mudah-mudahan jamaah satu saat nanti pun bisa berkunjung ke Baitullah, ke Mekah, Madinah, ziarah ke maqam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya. Amin. Satu saat nanti dengan rahmat ridhonya Allah, mudah-mudahan kita semua benar-benar akan berjumpa, dapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul. Amin. Izinkan Al-Faqih sebagai khatib pada siang hari ini mengajak khususnya pribadi, umumnya para jamaah sekalian masjid, di kesempatan yang baik ini masih dalam bulan Muharram
kita coba tingkatkan kembali, kita coba bangun kembali tentang sebuah nilai kualitas keimanan serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bekal takwa seorang hamba akan bahagia dunia bahkan di negeri yang abadi nanti. Bahkan seorang hamba akan punya nilai mutiara yang bersinar di hadapan Allah cuma karena takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapapun dia, apapun status sosialnya, tapi bagi Allah adalah yang termulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Bahkan manifestasi natijah, garansi daripada takwa, legalitas dari Allah, jaminannya adalah surganya Allah. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Surga diperuntukkan, disediakan, dihadiahkan, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa sekuat tenaga untuk selalu bisa menjalankan apa yang menjadi perintahnya, pun sebaliknya sekuat tenaga pula untuk selalu bisa meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Mudah-mudahan Allah tuntun kita, Allah jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam suratul Baqarah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, sujudlah kamu sekalian, sujud hormat kepada Nabi Adam. Suatu ketika Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Dalam mufassirin yang lebih jauh, ternyata di pundak Adam itu ada Nur Muhammad, sehingga untuk memuliakan Nur Muhammad juga memuliakan Adam, Allah perintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu illa iblis. Seluruh malaikat sujud hormat kepada Nabi Adam, kecuali iblis. Aba, iblis enggan, ogah, mukeh. Aba wastakbara, dan iblis sombong, takabur, ingkar, wa kana minal kafirin. Dan iblis termasuk golongan orang-orang yang kufur, orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis merasa lebih baik daripada Adam. Kenapa? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Wahai Allah, Engkau ciptakan Adam dari tanah, sedangkan Engkau ciptakan aku dari api. Kenapa aku harus sujud kepada Nabi Adam? Subhanallah, inilah sifat iblis. Jika Allah merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih suci, lebih dan lebih yang lain, ini pada hakikatnya adalah sifat iblis. Sehingga pada saat itu dan sejak saat itu, iblis pun dilaknat oleh Allah dan menjadi hamba
yang celaka untuk selama-lamanya. Pertanyaannya, mengapa iblis celaka untuk selama-lamanya? Qala Muhammad ibn Dawri fi Nasaihul Ibad, syaqaya iblisu bi khamsati asya. Iblis sengsara celaka untuk selama-lamanya. Yang pertama, lam yuqirra bidanbi. Iblis tidak pernah mengakui dosanya, bahkan tidak pernah, seakan-akan tidak melakukan dosa sama sekali. Tidak pernah mengakui dosanya. Yang pertama. Yang kedua, walam yandu bidzanbi. Iblis tidak pernah menyesali dosanya. Jangankan menyesali, jangankan menyesal, mengakui tidak, apalagi menyesal. Iblis tidak mengakui, tidak menyesal. Lam yalum nafsahu. Sehingga yang ketiga, iblis tidak pernah mencela dirinya. Tapi apa yang dilakukan iblis? Selalu mencela orang lain, selalu mencari keburukan orang lain, selalu mencari kesalahan orang lain. Inilah sifat iblis, na'udzubillah, sehingga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, walam ya'zam bitaubati. Iblis tidak pernah berniat sama sekali untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang kelima, wa qanata min rahmatillah. Iblis putus asa dari rahmatnya Allah untuk selama-lamanya. Tidak pernah mengakui dosanya, tidak pernah mencela dirinya, menyesal, bahkan bertobat tidak, bahkan tidak pernah merasa sama sekali sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya Nabi Adam pun bahagia karena 5 perkara. Yang pertama, Nabi Adam mengakui dosanya. Yang kedua, Nabi Adam menyesal dengan dosanya. Yang ketiga, Nabi Adam mencela dirinya. Yang keempat, Nabi Adam segera bertobat kepada Allah. Bahkan satu riwayat taubatnya Nabi Adam hanya 1 kali kesalahan, 200 tahun taubatnya. Walam yaqnut min rahmatillah. Nabi Adam tidak pernah putus asa dari rahmatnya Allah, sehingga doanya, menyesalnya, taubatnya Nabi Adam pun diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dengan doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sehingga Nabi Adam menjadi orang yang bahagia selamanya. Yuk, dari hikmah surat Al-Baqarah ini 34 kita ambil pelajaran. Kita contoh Nabi Adam yang mengakui dosa-dosanya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan mencontoh iblis, sombong takabur selamanya, sehingga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah.